Jari jemari pria itu bergerak menyentuh wajah wanita yang selama ini dia rindukan. Oh tidak. James benar-benar merasa apa yang dia bayangkan tidak jauh berbeda. Hanya saja dapat melihat Andrea seperti ini, lebih membuat hatinya semakin berdebar tidak karuan saja. Andrea tersenyum haru dan kini menyentuh jari jemari James. Sepertinya kedua insan itu melupakan beberapa orang yang ada di sana sekarang. Tidak lupa Kelvin merekam kejadian tersebut dengan ponsel canggihnya berlambang Apple dengan 3 kamera di belakangnya. Lama tidak berjumpa, ujar James. Tidak lama, hanya 4 hari James. Aku kira kamu akan pergi selama seminggu, balas Andrea. Tunggu. Mendadak James mengernyitkan dahinya bingung. Kamu tahu kalau aku pergi ke luar negeri untuk operasi? Tanya James yang kini meminta penjelasan. Andrea terkekeh kecil, dia hanya menggeleng karena tidak ingin kejutan yang dibuat James sia-sia karena Andrea sudah dapat bocoran duluan. Ruang tengah yang terlihat ramai itu mendadak terasa sepi karena sekarang Andrea dan James sedang menikmati waktu mereka berdua. James membawa Andrea ke dalam dekapannya. Kenapa kamu cantik sekali? Tanya James yang kini kembali menatap wajah cantik itu. Andrea hanya memberikan kekehan kecil. Aku memang cantik, balas Andrea terdengar percaya diri. James tersenyum dan kembali membawa Andrea ke dalam pelukannya. Percayalah sekarang James ingin mencium bibir Andrea, namun wanita itu seakan peka dan segera menjauh darinya. Padahal James sudah sangat merindukan Andrea. Tuan, Anda melupakan kami, ujar Pak Ernest. James yang tadinya sibuk dengan Andrea menoleh ke arah Pak Ernest, Ditra, dan Emil secara bergantian. James sejenak terdiam, dia bisa melihat wajah Pak Ernest yang sedari kecil selalu merawatnya. Lalu sekarang dia bisa mengetahui dengan jelas bahwa Emil memang putra Pak Ernest karena mereka benar-benar mirip, setelahnya dia melihat Ditra yang kini tersenyum haru. Ternyata Ditra memiliki wajah yang cukup imut dan baby face. Sementara kini tatapannya kembali terkunci pada Andrea. Wanita itu benar-benar menarik semua perhatian dan kini menjadi target utamanya. Namun ada yang aneh ketika James perhatikan. Pria itu menegang setelah merasakan pelukan Andrea untuk ketiga kalinya. Tuan, Anda tidak merasakannya. Sahut Rico yang saat ini merasa keheranan karena tuannya terlihat tidak menggubris hal aneh ketika memeluk Nyonya Andrea. James tidak tahu saja kalau hati Andrea berdebar tidak karuan. Dia takut kalau misalnya James mungkin saja akan menolak kehadiran buah hati mereka. Sungguh, Andrea tidak bisa membayangkan hal itu terjadi. Sejenak pria itu menjauh dan memperhatikan wanitanya. Andrea hanya menampilkan senyum cemasnya, sembari mengelus pelan perut yang tampak buncit itu. Kak kamu hamil? Tanya James. Andrea menganggukkan kepalanya dengan pelan. Sejujurnya dia takut melihat reaksi James sekarang. Masa lalunya tentang mendiang mamanya yang sedang hamil tentu saja membuat Andrea merasa akan sulit bagi James menerima kehamilan ini. James kembali mendekat, tangannya mendadak gemetar. Tidakkah ini sebuah kejutan yang bahkan lebih membuatnya merasa membatu saking terkejutnya? Pandangan James seketika memburam, tubuhnya mendadak limbung kalau Rico tidak segera membantu tuannya dengan memapah tuannya. Namun kakinya terlalu lemas sehingga saat ini dia terduduk di lantai marmer ruang tengah kediamannya. Ya James kamu tidak apa-apa? Tanya Andrea panik yang kini mendekat ke arah James. Namun pria itu tampaknya terlalu terkejut apalagi ketika Andrea sudah menyejajarkan dirinya dengan James. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Andrea lagi berusaha untuk memastikan bahwa James memang baik-baik saja. James menggeleng lemah. Aku masih terkejut, jawabnya. Andrea menatap sendu, dia kemudian mencoba mengarahkan tangan James ke arah perutnya yang terasa membuncit. Hal itu membuat James kembali terkejut dan seketika tidak sadarkan diri. James! Teriak Andrea. Percayalah Kelvin dan Rico membantu memapah tuannya sampai ke dalam kamar.
Mereka tidak tahu kenapa James bisa tiba-tiba pingsan seperti ini. Coba panggilkan Dr. Charles. Sungguh dia membuatku khawatir sekarang, kenapa dia tiba-tiba pingsan? Ujar Andrea yang memang terlihat panik. Apa sebegitu tidak sukanya dia dengan kabar kehamilanku? Dengusnya lagi, yang kini berpikir bahwa James mungkin saja tidak bisa menerima. Bagaimana kalau hal ini juga berkaitan dengan masa lalunya saat itu? Tanya Andrea. Andrea tidak tahu kalau James akan pingsan. Lebih baik dia tahan saja dulu berita bahagianya daripada langsung memberitahu James dan membuat dia pingsan. Tidak butuh waktu lama Dr. Charles datang. Dia segera memeriksa keadaan James sementara yang lain sedang menunggu di luar. Kelvin merasa lelah sendiri melihat nyonyanya sekarang mondar-mandir tidak jelas di depan mereka. Kondisinya yang sedang hamil membuat Kelvin bergidik ngeri. Nyonya, Anda bisa menunggu dengan tenang. Tidakkah Anda kasihan dengan anak-anak Anda? Ucap Kelvin. Wanita itu kebetulan berdiri tepat di depan Kelvin sekarang. Mana bisa aku tenang? James harusnya bisa merasakan bahagia setelah pulang ke rumah. Tapi sekarang dia malah pingsan, sepertinya aku memang sudah berlebihan kepadanya, jawab Andrea. Rico menggeleng pelan. Bukan karena nyonya sudah berlebihan, tapi siapapun yang menjadi calon ayah akan terkejut mendengar berita ini. Apalagi mungkin Tuan tidak pernah membayangkan akan menikah dan hidup bahagia lalu memiliki anak, ujar Rico. Ucapan Rico tadi memang masuk akal. Mengingat James punya ambisi untuk menghancurkan keluarganya sendiri dan membuat Tuan Helik membayar apa yang pernah dia lakukan dulu. Ditra membantu Andrea untuk duduk dan mencoba menenangkan. Padahal nyonyanya sudah berdandan cantik sekarang, tapi sepertinya Tuan James hanya bisa menikmati wajahnya sementara. Ditra sendiri terkejut mengetahui Tuan James sudah bisa melihat mereka satu persatu. Sebenarnya ada rasa sedikit takut kalau tuannya bisa melihat, bukankah Ditra jadi semakin sungkan untuk sekedar berpapasan dengan tuannya? Dia jadi sempat berpikir kalau sampai Tuan dan Nyonya memilih berpisah, maka dia akan mengikuti Nyonya Andrea. Namun semoga saja tidak ada perpisahan di antara mereka. Saat mereka sedang menunggu dengan perasaan cemas, tidak lama setelahnya Dr. Charles keluar dan kini terlihat menahan senyum. Dokter, bagaimana kondisi James? Apa ini berkaitan dengan masa lalunya? Saya sungguh takut kalau dia mungkin memikirkan masa lalunya setelah tahu saya sedang mengandung, tanya Andrea. Dr. Charles akhirnya tidak bisa menahan gelak tawanya, sungguh selama dia melayani dan mengobati James, baru kali ini dia merasa James sedikit konyol. Rico dan Kelvin menatap tidak suka ke arah Dr. Charles. Bagaimana dokter bisa tertawa saat mengetahui pasien Anda sedang tidak baik-baik saja? Dokter ini sebenarnya niat tidak jadi dokter, ujar Rico ketus. Andrea melirik Rico tajam. Jangan berbicara seperti itu di depan Dr. Charles, ujarnya. Maafkan Rico dokter, ucap Andrea. Dr. Charles bukannya tersinggung malah tertawa lagi. Ahahaha, maafkan saya. Pria tua ini terlalu senang, sebelumnya selamat untuk Nyonya atas kehamilan pertamanya, ujar Dr. Charles. Dr. Charles kemudian tersenyum dengan raut wajah yang tampak lega. Nyonya, Anda harus tahu. Kalau Tuan James pingsan bukan karena dia ingat masa lalunya. Tapi dia sangat terkejut mengetahui kabar kehamilan Anda. Mungkin ini perasaan bahagia yang tidak bisa dia tahan dengan kuat sehingga limbung seperti ini, ujar Dr. Charles memberikan penjelasan. Mereka semua terdiam sejenak, begitu juga Andrea yang kini mengernyitkan dahinya bingung. Maksudnya dia sangat terkejut dan bahagia, saking bahagianya dia pingsan. Ulang Andrea. Dr. Charles menganggukkan kepalanya. Iya, benar apa yang Anda katakan. Meskipun saya masih harus memantau kondisi psikologisnya, karena kemungkinan dia belum menyadari atau mengingat kilasan masa lalunya. Namun selama tidak ada masalah dari itu, Anda tidak perlu khawatir, jelasnya.
Mereka semua terdengar lega mendengar ucapan Dr. Charles. Setidaknya Andrea bisa sedikit mengurangi kecemasannya tentang kondisi James. Sebentar lagi juga Tuan James akan sadar. Cukup senang mendengar kabar bahwa operasi matanya berhasil. Dulu dia pernah mencobanya namun gagal karena adanya ketidakcocokan dengan korneanya. Namun melihat bahwa Tuan James baik-baik saja, operasi matanya pasti berjalan lancar, ujar Dr. Charles. Andrea menganggukkan kepalanya dengan sebuah senyum manis terbit di bibirnya. Yah, Anda benar, saya juga sangat bersyukur operasi matanya berjalan lancar, balasnya. Sejujurnya saya ikut senang dan terharu, karena saya selalu mendengarkan keluhan dan kemarahan yang biasanya Tuan James katakan. Namun sekarang saya bisa lebih sedikit tenang, karena Nyonya bisa membantu Tuan James sedikit demi sedikit pulih dari trauma masa lalunya, ujar Dr. Charles, sudut matanya terlihat berair. Sebenarnya Andrea meminta Dr. Charles untuk tetap berada di sini dan makan malam bersama. Namun dia menolak karena ada hal penting yang harus dia urus di rumah sakit. Kemudian Dr. Charles mendengar pengaduan Pak Ernest tentang bagaimana nyonya mereka yang datang ke rumah sakit dini hari, lalu kembali lagi karena poli kandungan tutup. Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot datang ke rumah sakit. Karena saya akan mengirimkan Dr. Giselle untuk merawat dan memantau kondisi kandungan Anda, ucap Dr. Charles sebelum pamit pergi dan diantar Kelvin sampai depan. Setelah Dr. Charles pergi, kali ini Andrea bisa duduk dengan tenang, dia menatap satu persatu orang-orang yang ada di sana. Seharusnya kita merayakan kepulangan James dengan makan malam bersama. Tapi kalian bisa makan malam lebih dulu, karena saya akan menemani James, ucap Andrea yang mengingat bahwa mereka sudah menyiapkan begitu banyak makanan atas ide dari nyonya mereka. Rico tergelak setelah sadar apa yang terjadi. Astaga, maafkan saya nyonya. Kalau dipikir-pikir, Tuan James memang sangat mencintai Anda. Sampai mendengar kabar Anda hamil saja dia pingsan, bagaimana besok kalau Anda melahirkan? Tanyanya. Tetap saja dia membuatku khawatir. Kenapa harus pingsan? Rasanya jantungku hendak melompat keluar. Apalagi yang aku takutkan saat ini tentang masa lalunya, jawab Andrea. Rico mengangguk paham. Anda tenang saja. Mungkin saya akan menyiapkan kamar terpisah untuk Tuan sementara waktu ini, usulnya. Andrea tampak berpikir serius, namun sebenarnya dia ingin sekali tidur dalam pelukan James seperti dulu. Namun, dia mengingat bahwa masa lalu suram yang dialami James menahan Andrea untuk melakukannya. Siapkan saja, namun kita kembalikan lagi keputusannya di tangan James, ujar Andrea. Kalau Rico boleh jujur, melihat ketika nyonyanya berbicara serius, Rico merasa memang wibawa nyonya dan aura karismatik menguar dari dalam diri nyonya. Hal itu menambah kecantikan nyonyanya, pantas saja Tuan James sangat terkejut melihat wajah nyonya Andrea secara langsung. Rico segera menggelengkan kepalanya, mana boleh dia memikirkan tentang nyonya Andrea. Kalau Tuan James sampai tahu, maka usia Rico tidak akan lama lagi. Nyonya, bagaimana dengan Anda, tidak mau ikut makan bersama? Tanya Ditra. Iya, aku sebenarnya lapar, tapi tidak menyadarinya saking terkejut melihat James yang tiba-tiba pingsan. Tolong bawakan saja beberapa ke kamar, bawakan juga untuk James. Aku janji, mungkin setelah keadaannya membaik kita buat pesta barbecue di taman belakang, ujar Andrea. Andrea tentu mau memberikan mereka kenyamanan. Karena selama ini mereka sudah berjasa melayani dan mengurus kediaman ini dengan sangat baik. Baik nyonya, jawab Ditra. Kelvin yang sudah kembali dari mengantar Tuan Charles menghela nafas lega. Ada-ada saja, Tuan pingsan karena mengetahui nyonya sedang hamil, ujarnya. Rico melirik Kelvin dengan tatapan aneh. Ya sudah, biarkan saja, itu tandanya Tuan sangat bahagia. Lagi pula kalau posisinya dibalik, kamu mungkin akan menangis sesenggukan, balas Rico.
Kelvin mendengus sebal. Tes. Air mata itu jatuh ketika membaca kembali surat terakhir yang ditulis oleh wanita tercintanya. Rasa sesak dan penyesalan muncul begitu saja padahal kejadiannya sudah lama sekali. Tuan Helik menatap surat lusuh yang dia simpan baik-baik itu dengan tatapan redup. Saat ini dia merasa rindu akan kehadiran wanita yang selalu mengisi relung hatinya. Sosok wanita lembut dan penyayang yang selalu berhasil membuat jantungnya berdebar. Ah, betapa indahnya ketika Helik memikirkan hal itu kembali sekarang. Namun kini, rasa rindunya tidak bisa dibendung. Seandainya saat itu Helik tidak terbakar api cemburu, mungkin saja dia tidak akan menyakiti hati Anne dan membuat wanita itu bunuh diri. Suara tangisan di malam yang gelap kembali terdengar menyesakkan. Helik hanya bisa merasakan penyesalan sepanjang hidupnya. Sampai saat ini James mungkin tidak tahu kalau mamanya bunuh diri. Helik bisa mengetahui bagaimana rasa benci James padanya semakin bertambah ketika mengetahui fakta yang selalu dia sembunyikan ini. Bahkan kalau aku menyusulmu, aku tidak punya wajah untuk bertemu denganmu di atas sana, ucap pria paruh baya itu lirih sembari menatap foto dan suratnya secara bergantian. Tuan Helik tidak lebih dari seorang pria kesepian yang kehilangan cintanya dan keluarganya. Kamu memintaku menikah dengan Kalia, aku menurutinya Anne. Semoga setelah ini kamu bisa lebih tenang di sana, ujar Helik. Helik hanya bisa berharap setidaknya hubungan dia dengan James bisa lebih baik lagi. Meski Helik tidak memberitahunya alasan kenapa Helik menikah dengan Kalia, sehingga anak itu sangat membenci dirinya. Josh seringkali menasehatinya untuk mengkomunikasikan hal ini dengan James supaya tuan mudanya itu tidak terus-menerus menyalahkan Tuan Helik atas apa yang terjadi pada mendiang nyonya di masa lalu. Namun kembali lagi, Helik tidak ingin James merasa terbebani karena hal ini. Dia baru saja melihat putranya itu bisa lebih sedikit terbuka dengan lingkungannya, seperti menerima pernikahannya dengan Andrea. Sebenarnya Tuan Helik cemas, karena pria itu belum kunjung mendekati wanita. Sehingga dia punya ide untuk menjodohkan James dengan putri dari Alvaro. Mana dia ingat betul saat itu Alvaro menolak mentah-mentah idenya. Namun atas bujukan dari Rosella, pada akhirnya Alvaro setuju. Tidak disangka Andrea yang menawarkan diri untuk menikah dengan James. Setidaknya aku bisa tenang kalau melihat James sudah bahagia dan menemukan cintanya, ujar Helik. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.